Cek. Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita mau mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelumnya Kyonghi Gong Sifa Choi 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau mulai ibadah kita sore hari ini. Kita naikkan pujian Tuhan Yesus. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus Tuhan dan Allah kami. Haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Yesus, 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 terpujilah Tuhan. Yesus, terpujilah Tuhan. Yesus. Haleluya. Pujian syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan boleh kumpulkan kami
umat-Mu Tuhan untuk berbakti, memuji, membesarkan nama-Mu. Kami percaya bukan sebuah kebetulan kami boleh hadir sore hari ini Tuhan, tapi ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ada maksud Tuhan yang baik untuk menolong, untuk memulihkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang pada sore hari ini Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mohonkan urapan-Mu, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar pribadi Yesus Kristus boleh hadir dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Jalannya ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Setiap kuasa yang bukan berasal daripada-Mu, yang berusaha mengganggu, mencuri berkat pada sore hari ini Tuhan, kami bersatu hati, kami tolak, kami tengking di dalam nama Yesus. Biar Allah saja yang menguasai hati pikiran kami dalam kami memuji, membesarkan nama-Mu, dalam kami menikmati berkat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang dalam perjalanan. Tuhan tibakan di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun, namun saja dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mulai ibadah ini dalam nama-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita mau berbakti kepada Tuhan Yesus, kita naikkan pujian Berbahagialah. Berbahagialah, amin. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Berbahagialah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Puji nama Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong setiap kehidupan kita. Di setiap musim kita seperti pohon yang di tepi aliran air. Puji nama Tuhan. Kita sambung pujian kita dengan pujian Tuhan memberikan nyanyian baru. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Nah, nanti ini ada versi Mandarinnya ya. Nanti kita bisa
sama-sama ikutin. Memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan, Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman Mandarin. Zu Yesus aiwo, Zu Yesus aiwo, Zu Yesus ai ni, Zu Yesus ai ta, Seng Kau suo, Zu Yesus aiwo, Zu Yesus ai ni, Zu Yesus ai ta, Seng Kau suo, Zu Yesus aiwo, Zu Yesus aiwo, Zu Yesus ai ni, Zu Yesus ai ta, Seng Kau suo, Zu Yesus aiwo, Zu Yesus ai ni, Zu Yesus ai ta, Seng Kau suo, Seng Kau suo, Seng Kau suo, Seng Kau suo. Haleluya. Di nama Tuhan, Yesus cinta semuanya. Kita mau siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian bersama malaikat di surga. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku
aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu bersama malaikat. Haleluya. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, ku jadi namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu. Amin. Masuk dalam hadiratmu, Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, glory, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu. Masuk dalam hadiratmu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Hosana, Hosana, aku amin. haleluya, Haleluya, aku menyembahmu. Hosana, 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 aku memujimu. Haleluya, haleluya. Tapi kita mau menyembah Tuhan, naikkan syukur, terima kasih, segala puji bagimu Tuhan, segala hormat, Kau yang layak kami puji. Haleluya, haleluya. Dialah yang peduli, Dialah Raja segala raja, yang layak kita sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Segala puji bagimu, segala hormat, kemuliaan bagi Raja yang memelihara setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena hidup kami menjadi puji sembah-Mu Tuhan, karena hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih untuk pimpinan-Mu, untuk setiap pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Terima kasih. kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Benar Tuhan, inilah menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Untuk kami selalu memuji Engkau, untuk kami selalu menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Karena kami tahu Tuhan, inilah Tuhan yang menjadi persembahan kami, persembahan dalam Amin. hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan setiap pujian Tuhan, setiap penyembahan kami Tuhan, boleh diterima oleh Engkau Tuhan Haleluya. Yesus. Terlebih Tuhan, hatimu boleh disenangkan lewat setiap Haleluya. puji-pujian kami ya Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya kami diberkati lewat puji-pujian pada Terima sore hari kasih. ini Tuhan. Kami dikuatkan lewat puji-pujian sore hari ini ya Terima Tuhan kasih. Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan sudah pimpin dalam setiap kami memuji Tuhan. Kami mohonkan Tuhan sebentar juga Tuhan pimpin kami di dalam kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati setiap kami. Engkau tilik setiap hati kami Tuhan, agar kami Tuhan boleh siap menerima kebenaran firman-Mu, Haleluya. sehingga firman-Mu Tuhan tidak lewat begitu saja Tuhan, melainkan firman-Mu Tuhan boleh merema, melekat di dalam hidup Haleluya. kami. Sehingga hidup kami ini Tuhan boleh lebih lagi berguna, boleh lebih lagi berdampak untuk hormat Terima kemuliaan nama kasih. Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Tuhan yang Kau persiapkan pada sore hari ini Tuhan. Kau berkati Tuhan lidah bibirnya agar setiap apa yang diucapkannya Tuhan semua berasal daripada Tuhan, sesuai Haleluya. dengan keinginan-Mu Tuhan Yesus. Sesuai juga Tuhan Yesus untuk lebih lagi Tuhan mengingatkan kami Tuhan akan besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap dan kami sambut Tuhan firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan, silakan duduk. Tes. Shalom. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hari ini luar biasa, cuaca cerah. Karena anugerah Tuhan kita dapat berkumpul memuji, memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, tema kita di hari bahagia ini dengan bersyukur kita berkemenangan. Sama-sama kita membuka Alkitab. Dua Tawarik pasal 20 ayat 21 sampai ayat 22. Dua Tawarik 20 ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Maaf suara saya agak sengau-sengau sedikit ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyikan untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam semarak kekudusannya pada waktu mereka keluar di hadapan orang-orang bersenjata sambil berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 22, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menaikkan pujian, Tuhan membuat pengadangan terhadap Bani Amon dan Moab.
dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Tema yang diberikan kepada saya oleh Gembala Bapak Semi yaitu dengan bersyukur kita berkemenangan. Saudara, pernahkah punya pengalaman ketika kita punya pergumulan, ketika kita diberhadapkan dengan tantangan, lalu kita tidak mengeluh. Kita justru bersyukur, terima kasih Tuhan saya sakit. Terima kasih Tuhan saya gagal. Terima kasih Tuhan saya kecewa. Terima kasih Tuhan saya sakit hati. Lalu tiba-tiba saudara mengalami sebuah gebrakan yang tidak pernah saudara sadari. Pernah ya, pasti ya. Pernah. Saudara, ketika kita bersyukur, tema sore ini, kita akan berkemenangan. Nah, sebenarnya di dalam 2 Tawarik 20 ini mengajarkan kepada kita sore ini untuk mengandalkan Tuhan di saat-saat dalam kondisi krisis. Kalau bersyukur saat kita bahagia, saat kita sehat, saat kita sukses, saat kita diberkati, itu hal biasa. Tapi pernahkah kita saat kita terhimpit, terjepit, kecewa, marah karena kita disakiti, karena kita mengalami badai, karena kita mengalami pergumulan, seakan-akan Tuhan tidak adil. Katanya Tuhan penolong di tengah kesesakan. Mana bukti keadilan Tuhan? Mana bukti pertolongan Tuhan? Saudara, gampang kalau kita dalam kondisi baik-baik saja. Masalahnya kalau kondisi kita, Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, remaja dalam kondisi tidak baik-baik saja. Saya pun pasti sulit melakukan hal itu. Tapi mari kita belajar dari ayat ini. Ya, kita lihat ketika Raja Yosafat, nanti Bapak Ibu perhatikan mulai pembacaan ayat pertama, judulnya yaitu kemenangan atas Moab dan Amon. Ya, kalau di dalam pembacaan sebelumnya, ya Yosafat merasa terancam dengan hadirnya pasukan yang tidak berimbang. Yang mau datang, mereka datang menyerang pasukan Yosafat. Tapi ada satu hal pelajaran berharga sore ini. Saudara, Bapak Ibu bisa baca ayat pertama sampai yang terakhir ini. Ketika dalam tekanan, ketakutan, kecemasan, Yosafat tidak lari kepada manusia. Dia datang kepada Tuhan, dia mengumumkan puasa massal. Dan lewat puasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Menggantungkan harapan kepada Tuhan. Dari ayat sesudahnya sampai ayat yang kita baca tadi, ternyata kemenangan demi kemenangan ketika umat percaya bersyukur kepada Tuhan, justru musuh bisa dikalahkan. Saudara, Yosafat terancam musuh besar. Ia tidak mengandalkan kekuatannya, melainkan berpuasa, bahkan dia mengajak seluruh rakyat untuk berpuasa, merendahkan diri, mengandalkan Tuhan. Sebab tidak ada kekuatan lain untuk keseimbangan senjata itu tidak mungkin mereka menang. Tapi Yosafat sadar ada Tuhan yang besar. Panglima perang yang agung, yang berkuasa, yang berdaulat atas kehidupan manusia. Lalu dia tidak mengandalkan kekuatannya, melainkan berpuasa, berdoa dan menyembah Tuhan. Ya, ini menegaskan bahwa peperangan adalah milik Allah dan kemenangan sejati diraih melalui iman, pujian, ketaatan, bukan strategi manusia. Puji Tuhan, kita buka, kita lihat
kita mau lihat dulu ya. Tadi kita sudah baca di mana Yosafat menempatkan penyanyi di depan pasukan Yehuda saat menghadapi musuh besar. Nah, lalu kita lihat berikutnya di dalam pembacaan ini, Yosafat mengangkat penyanyi untuk memuji Tuhan dalam pakaian kudus di depan bukan di belakang, di depan pasukan bersenjata. Kenapa di depan? Dia tahu, dia sadar pasukan bersenjata tidak imbang menghadapi kekuatan musuh yang akan menyerang mereka. Pasukan bersenjata. Ini menunjukkan bahwa syukur ya, dan penyembahan adalah garis depan dalam menghadapi pertempuran. Saudara pernah menghadapi pertempuran lalu menyanyi? Pak Bakri paling senang kalau ada pergumulan dia menyanyi. Ya. Kenapa bisa menyanyi di tengah pergumulan? Kenapa bisa menyanyi di tengah kekurangan? Kenapa bisa bernyanyi di tengah di tengah masalah? Karena hatinya bersyukur, bisa menerima yang terburuk, yang tidak baik. Mari kita lihat, apa sih pengertian bersyukur? Pasti Bapak Ibu semua sudah tahu, apa itu bersyukur? Jawabannya ya, bersyukur itu saya berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kita lebih lagi mau melihat bersyukur atau mengucap syukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi saya, bagi saudara, bagi kita. Saudara sekali lagi mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Nah, setelah kita melihat ini, ternyata saudara, syukur itu tidak sekedar berterima kasih. Jadi syukur itu bukan pilihan. Kalau pilihan, kita akan memilih bersyukur pada waktu senang dong. Bersyukur pada waktu kita bahagia. Bersyukur bukan pilihan. Sedangkan arti dalam segala hal ini kehendak Tuhan. Ini loh yang Tuhan mau, ini loh yang Tuhan suka. Bersyukur dalam segala keadaan, itu maunya Tuhan. Ada rahasia apa di balik itu? Syukur ini memiliki kuasa ilahi. Kenapa? Yang mampu mengubah situasi. Membebaskan saudara dan saya dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa gelisah dan lain-lain. Bahkan menghadirkan hadirat Tuhan saat kita menghadapi masa sukar atau tersulit dalam hidup ini. Bapak Ibu pernah mengalami masa tersulit dalam hidup? Atau pernahkah kita ada di titik terendah dalam perjalanan iman kita, pengiringan kita? Kalau masa tersulit itu pengertiannya luas, bisa masalah ekonomi, bisa masalah keluarga, bisa masalah anak, bisa masalah suami, bisa masalah keuangan, pekerjaan dan lain-lain sebagainya. Saudara, di Januari, ya mulai dari Desember, pelayanan pribadi, pelayanan konseling kami cukup padat ya. Dan pelayanan itu datang dilatari berbagai latar belakang pergumulan. Ada yang masalah keluarga, masalah pernikahan, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah. Saudara, sadarkah kita, masalah akan tetap datang karena kita masih hidup. Nanti setelah kita selesai, innalillahi wa inna rojiun, baru masalah selesai, berhenti. Kenapa saudara? Karena ucapan syukur ini akan membawa kita masuk ke dalam dimensi hadirat Tuhan. Sekali lagi. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar bersyukur ya.
Bersyukur dalam kondisi apa saja. Nah, bersyukur ini sekali lagi membawa kita masuk ke dalam hadirat, ke dalam dimensi hadirat Tuhan. Artinya, ya, saat kita bersyukur, kita sedang memindahkan fokus kita, perhatian kita dari besarnya masalah kepada besarnya kuasa Tuhan yang memungkinkan dia bekerja di luar kemampuan serta keterbatasan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, luar biasa. Jadi tidak sekedar berterima kasih di mulut lain, di bibir lain. Pulang rasakan apapun bentuk pergumulan kita. Mulai dengan rasa syukur. Kita sedang mengundang dimensi hadirat Tuhan. Masuk bekerja di dalam persoalan masalah hidup kita. Jadi dari tema tadi saya bagi dua dulu ya. Apa itu bersyukur, nanti kita lihat apa itu kemenangan. Syukur ini menurut Mazmur 50 ayat 23. Ini korban. Korban di mana kita memuliakan Tuhan. Firman Allah berkata, siapa saja yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Jadi luar biasa. Dan ini lebih dari persembahan uang yang kita berikan. Kita bisa berikan uang berapa saja untuk pekerjaan Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk kegiatan amal. Tapi syukur yang naik, yang keluar dari dasar hati, itu lebih dari korban apapun yang saudara berikan. Mari Bapak Ibu, tidak sekedar kita berterima kasih, tapi ternyata kita sedang mengalihkan fokus kita dari besarnya masalah kepada besarnya Allah yang maha besar. Efesus 6 ayat 12. Nah ternyata kenapa ya? Saya sudah setia kemarin dalam konseling. Kenapa saya sudah taat, sudah setia, sudah takut Tuhan, sudah berkorban. Kok masalah sebesar itu ya datang dalam kehidupan keluarga kami. Saudara, Efesus 6 ayat 12 kita lihat dulu. Karena jawabannya, karena memang perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Dan juga melawan roh-roh jahat di udara. Saudara bisa lihat lawan kita dengan kasat mata tidak bisa. Jadi peperangan di udara, peperangan roh harus dilawan dengan kekuatan roh. Roh kita tidak mampu, roh manusia kita terbatas. Tetapi roh yang ada dalam kita itu jauh lebih besar dari semua roh-roh yang ada dalam dunia ini. Sehingga aktifkan roh yang besar itu, ya. Biasanya kita seperti murid Yesus yang membiarkan tidur di buritan. Ketika ada bencana, masalah baru kita teriak, Yesus guru tolong kami mau tenggelam. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Hidup kekristenan ini ibarat sedang berada dalam medan peperangan. Ya. Saudara, kemarin kami melayani di Kerawang, disiapkan hotel untuk 3 hari, hotel berbintang 4. Enak ya jadi pendeta ya, iya. Tapi untuk sampai ke sini kan puluhan tahun, tuh dulu di lumpur ya, gantung di atas truk, hanyut, itu dulu puluhan tahun, 40 tahun lalu. Sekarang tidur di atas tikar ya, apalagi kalau masuk ke pedalaman. Saya pernah menjalani perjalanan dengan sepeda yang tidak ada garpunya 18 kilo. Tapi di situ saya lihat hebatnya Tuhan. Sampai di desa hancur paha saya. Karena kalau kami pelayanan desa itu pakai jeans, rangsel, topi. Saudara 18 kilo. Karena apa? Baru 2 kilo tiba-tiba itu pun saya pinjem dari sepeda orang desa. Karena sepeda pun saya nggak punya. Melayani di daerah perbatasan antara Papua Nugini Indonesia. Saudara, saya pinjam dari seorang
Bapak sudah pinjam patah garpu kanan. Saudara bayangkan barang pinjam rusak, mau bayar dengan apa? Uang nggak punya, ya kan? Lalu saya di tengah hutan, saya ketakutan. Itu Trans Papua, ya, jalan Trans Papua. Di tengah jalan saya ketakutan. Garpu patah sementara perjalanan masih 18 kilo. Saya sendiri. Dan selama perjalanan saya tidak ketemu mobil, tidak ketemu manusia. Saudara, saya tertidur, sepeda saya gulingkan di atas jalanan tanah. Lalu saya tertidur. Saya bilang, Tuhan, saya takut. Saya takut, perjalanan masih jauh. Saya tidak takut setan, saya takut manusia. Iya. Apalagi kalau di daerah perbatasan kan cukup rawan ya, di daerah Papua. Saya takut, Tuhan. Terus sepeda tidak mungkin saya tinggalkan, ini pinjam. Lalu saya punya iman. Saya kebayang waktu saya tertidur di atas jalanan, di pinggir rumput. Karena saya ketakutan sangat. Saya takut ketemu orang, ketemu manusia. Ya saya sendiri dan saya teriak pun tidak ada pertolongan ya, dari manusia. Lalu saya gak bayangkan, iya ya kalau anak-anak belajar sepeda, itu kan waktu saya belajar sepeda dulu, ya itu dipegang orang tua saya dari belakang. Ya, jadi miring. Saya pikir Tuhan pegang sepeda, saya mau lari. Ya, saudara, iman saya timbul, saya percaya kalau Tuhan pegang, saya pasti sampai 18 kilo. Saudara, 18 kilo bagi manusia tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. 18 kilo lari sepeda begini. Harusnya patah-patah ya. Saya sampai di ujung desa, jemaat sudah tunggu. Saudara, saya harus mandi dulu. Karena setelah sampai situ, kami harus berjalan 6 kilo. Jadi saya harus mandi karena saya lagi habis pelayanan di sebuah kecamatan. Saudara, saya mandi, saya menjerit karena paha hancur ya, lecet. Saudara, setelah itu kami paksa jalan. 6 kilo lagi, kembali lagi. Dan itu perjalanan yang tidak mungkin terjadi kalau tidak karena pertolongan Tuhan. Jadi setelah saya sering ya sekarang itu nginap di hotel, itu kasih karunia teman-teman. Wah hebat ya, bukan hebat. Untuk sampai di sini itu ada cerita, ada perjalanan panjang yang orang tidak pernah tahu. Saudara, Tuhan hiburkan 3 hari kami disiapkan hotel. Ya. Nah hanya karena masalah penjemputan itu kan ada celah sedikit. Ternyata dia masuk lewat Pak Bakri, saudara. Ya, wah, kami sempat agak tegang, ya. Suara saya mengeras, pengendalian agak hilang, saudara. Itu Pak Bakri bilang, sudah saya pulang saja, tidak usah pelayanan. Celah, saudara. Saya tidak pernah lihat pagi itu ada sesuatu di atmosfer ruangan kamar itu tidak ada siapa-siapa. Karena perjuangan kita ini bukan melawan darah dan daging. Hampir kami batal pelayanan. Karena sama-sama sudah agak, ya demikian saudara. Melawan pemerintah, maka itu pengendalian diri kita harus, apakah tidak berdoa, apakah tidak melayani, apakah tidak baca firman. Tapi ketika ada celah, maka perjuangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tapi penguasa-penguasa di udara, pemerintah dan penghulu-penghulu dunia. Ya, peperangan kita ini bukanlah melawan darah dan daging. Ya. Kekristenan ibarat sedang berada di medan perang, kapan saja perang itu bisa terjadi. Ada musuh-musuh di sekitar kita yang selalu mengintai, yang siap menyerang saat kita lengah. Saudara yang kekasih, kembali ke tema. Dengan bersyukur kita berkemenangan. Oh ya, apakah dengan bersyukur ada jaminan untuk menang? Mari kita lihat, bersyukur adalah respon. 1 Korintus 15 ayat 57.
1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kemenangan bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan, menghadiahkan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena kemenangan sudah diberikan lewat pengorbanan Kristus di kayu salib, jangan lagi kita mau kalah, jangan lagi mau diperhamba oleh apapun juga sehingga kita mundur teratur lalu kalah total. Kemenangan kita atas dosa, maut dan keputusasaan sudah dijamin melalui Yesus Kristus. Bersyukur bukan hanya hasil akhir. Saudara perhatikan, bersyukur ini bukan hanya akhir dari kemenangan, tetapi alat untuk memperoleh kemenangan. Saat kita bersyukur, kita akan berkata, Tuhan, aku tidak tahu cara menang, tapi aku tahu Engkau pemenang dan aku bersyukur Engkau di pihakku. Ya. Saudara, kemenangan itu dari Tuhan. Kemenangan lewat usaha, lewat apa saja pekerjaan ya. Sekarang kita lihat Amsal 21 ayat 31. Saya agak cepat-cepat bicara agak cepat sedikit ya karena masih agak ada berapa ayat. Amsal 21 ayat 31. Ya. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Sekali lagi, kuda ya. Itu Pak Bakri dulu ya zaman masih dinas, wah jago bawa kuda. Ya, karena kuda itu salah satu alat untuk ya alat salah satu kendaraan angkatan ya. Jago bawa kuda ya. Kalau dia bawa kuda, wah dia lupa saya. Tertinggal di belakang ya. Padahal saya lagi nonton, dia lupa putar lagi, nengok pun tidak. Ya, karena kalau nengok pasti jatuh ya. Saya sudah nonton di samping, wah hebat. Pacuan kuda, para anggota militer dengan baju hijau, wah mereka berpacu. Dan dia tidak mau tengok saya yang sedang menonton sambil melambaikan tangan karena senang ya, bahagia menang. Saudara, kuda itu diperlengkapi untuk hari peperangan. Apalagi zaman dulu orang pakai panah ya. Tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Kita lihat seringkali kita ini mengaitkan kemenangan dengan keberhasilan, kekayaan, atau hilangnya masalah. Tapi Alkitab sore ini mengajarkan saya dan saudara ya, paradigma yang berbeda. Yaitu kemenangan sejati justru dimulai bukan saat masalah hilang atau pergumulan selesai atau ada sesuatu yang menyelesaikan masalah kita, melainkan saat kita memutuskan untuk bersyukur di tengah masalah kita. Sekali lagi, saudara, ya, seringkali kita mengait-ngaitkan, oh iya, kemenangan itu kalau kita berhasil, kalau kita masalah hilang. Tapi sore ini kita lihat ya, Alkitab mengajarkan paradigma yang berbeda. Bahwa kemenangan sejati justru dimulai bukan saat masalah hilang. Melainkan saat kita memutuskan untuk bersyukur di tengah masalah yang masih kita hadapi. Masalah yang masih ada di depan mata kita. Masalah yang masih nantang kita. Jadi kalau bersyukur masalahnya sudah selesai itu beda. Tapi justru nilai syukur, nilai kemenangan yang sejati dimulai yaitu saat kita memutuskan untuk bersyukur pada waktu masalah itu masih ada. Ya. Puji Tuhan, jadi kalau ada masalah sekali-kali undang, ayo kita bikin ucapan syukur Bu Yeni. Ada apa? Gagal, ya, gagal tes, gagal bisnis, enggak apa-apa, itu hebat.
ketika di gereja kami, di gereja Papua Merauke, gereja Bethesda Pusat, ketika ada kesaksian seorang anak pemudi SMA kelas 3, dia maju bersaksi. Wah, semua pasti punya pikiran, wah lulus, anak ini pintar, anak guru SMA. Saudara, begitu sampai di depan dia bersaksi, puji Tuhan saya tidak lulus. Saudara, orang kaget. Dan ini baru pertama kali saya dengar dari seorang anak muda. Semua kaget. Karena tidak ada orang yang bersyukur ketika dia gagal. Malah dia merasa Tuhan tidak adil. Ya, Tuhan tidak adil. Saudara, dia itu setia sekali. Tapi semua kaget. Tidak berani angkat muka. Semua menangis karena kesaksian panjang menceritakan Tuhan baik di tengah kegagalannya. Saudara, sekarang dia jadi guru SMA. Dia nikah dengan seorang anggota DPR dan hidupnya sangat-sangat diberkati. Puji Tuhan, ya. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan. Ya. Kemenangan kita atas apa? Yang pertama atas dosa, maut dan keputusasaan. Ini sudah dijamin melalui Kristus, ya. Bersyukur bukan hanya hasil akhir dari kemenangan, tetapi alat untuk memperoleh kemenangan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita lihat contoh di mana di dalam bersyukur ada kemenangan. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Saya tidak lama-lama karena hari ini hari Gong Cipacai, kita mau makan enak. Ya, jadi katanya Bu Rini jangan lama-lama. Ya. Jadi saya cepat-cepat ya, puji Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam. Paulus tengah malam ya. Tengah malam jamnya tidur. Jamnya istirahat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ya. Lalu ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka berdua, mereka semua. Saudara, ini contoh bahwa dalam bersyukur ada kemenangan. Kisah dua hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Silas. Mereka dijebloskan ke dalam penjara. Bukan karena kejahatan, tapi karena memberitakan kebenaran. Ketika kami ada di Salemba, saya lihat wow, ada anak pendeta ya, luar biasa. Ada majelis dan mereka ada di sana. Saya bilang tidak apa-apa, di sana justru tempat istirahat untuk introspeksi kembali, mengembalikan sesuatu yang hilang. Ya, di sana tenang karena tidak ada kegiatan seperti di luar. Nah, saudara yang kekasih, mereka dibelenggu, diikat, dipasung, lalu ditaruh di penjara yang paling tengah, paling bawah. Tujuannya apa? Setelah itu dikawal dengan regu 4 kali lipat. Tujuannya supaya mereka berdua ini tidak lari, sebab bahaya. Kalau mereka lari, wah Injil itu sampai kemana-mana. Nah saudara, secara manusia kan mereka tersiksa. Dibelenggu, diikat, dipasung, dipasang pengawal, pasukan ketat. Lalu ditaruh di penjara yang paling bawah. Harusnya malam itu mereka tidur. Capek kan? Mungkin habis ditarik-tarik, didorong-dorong ya. Harusnya tengah malam itu mereka tidur. Tapi mereka tidak tidur. Justru mereka menyanyi.
mereka memuji Tuhan. Saudara, orang yang bernyanyi ada dua versi. Menyanyi karena hatinya luka, pulangkan saja aku pada ibuku. Itu kalau ada pohon tomat, saudara dia cari tali dan entah apa yang terjadi. Ya, sudah punya beban, sudah ada masalah, lagunya melankolis lagi. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku, dulu segenggam emas, sirna semuanya. Saudara, apa kebahagiaannya ya, kesenangannya sirna. Saudara, Paulus tidak menyanyi tentang luka batin atau kekecewaannya, sebab itu akan menambah kehancuran hatinya. Dia justru memuji Tuhan. Orang yang memuji Tuhan, bersuka cita karena Tuhan, pasti hatinya sangat bersyukur. Bayangkan Paulus bersyukur di tengah penderitaannya. Silas bersyukur di tengah tekanannya, di tengah kesulitannya, di tengah masalahnya. Saudara, dia memuji Tuhan. Karena hatinya bisa berterima kasih. Kenapa? Karena dia mengalami sukacita. Panggilan Tuhan atas hidupnya, pilihan Tuhan atas hidupnya menjadi orang yang percaya kepada Kristus, itu membentuk karakter hati pikirannya penuh dengan sukacita. Beda dengan bahagia. Kalau bahagia itu ketika kita diajak jalan-jalan, Pak Bakri dia taruh di hotel, wah bahagia banget. Begitu pulang hilang bahagianya. Ya, saudara, kembali di kamar yang biasa. Bisa hilang, kita jalan kemana saja nih. Wah habis rekreasi, kemarin kami di Kompleks Mulia 2, 4 RT. Kami jalan-jalan minggu lalu, 4 bus. Saudara, wah sukacita sekali saya lihat. Tetapi pagi-pagi saya lihat seorang bapak di depan rumah dia termenung. Wah ternyata bahagianya hanya sampai kemarin waktu kita ketemu. Beda sukacita, sukacita itu karakter ilahi. Sukacita itu seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas. Sekalipun dalam tekanan, sukacitanya tidak pernah hilang. Beda dengan bahagia. Begitu di penjara, aduh susah. Ya, sedih. Hidup dalam buih. Ada lagunya Pamers dulu ya. Hidup di buih bagaikan burung. Bangun pagi makan nasi jagung, tersiksa, masuk gemuk seperti Pak Guru. Ya Pak Guru ya, puji Tuhan sehat. Yang kurus saya nggak mau sebut nanti tersinggung. Kalau gemuk kan bahagia ya. Iya. Dan keluar dari penjara tulang. Itu penjara zaman dulu. Ya. Kalau sekarang, wow di lapas. Setiap lapas yang kami kunjungi termasuk di Nusa Kambangan, gemuk-gemuk, bagus-bagus, sehat-sehat. Karena apa? Sekarang modelnya model pembinaan, ya, pembentukan karakter kembali dari sampah untuk menjadi manusia yang baik. Nah, saudara, sekali lagi, karena ada rasa sukacita. Mari sukacita, ya. Karena apa? Kalau bahagia, ketika kita ada berkat, kita bahagia. Ketika kita kurang berkat, kurang bahagia. Ketika tidak ada berkat, tidak bahagia. Begitu ya. Jadi harus sukacita, jangan bahagia. Nah, sekarang penutup kita lihat. Wah senang penutup ya, cepat sekali nih kita bicara. Penutup. Bersyukur ini, ya Bapak Ibu, membawa kemenangan. Kata tema yang diberikan oleh Bung Semi. Karena syukur, kenapa? Karena syukur ini menghubungkan kita dengan sumber. Saudara, kalau kita ada masalah, ada pergumulan, ada peperangan, yang jadi masalah istri, apakah kita berdoa, Tuhan singkirkan saja istri saya dalam nama Yesus. Nanti kalau dia pergi, kita susah, iya kan? Iya. Jadi, ku coba bertahan, mendampingi dirimu, ya. Saudara, saya melayani satu keluarga yang hampir cerai. Saya tanya kenapa mau bercerai.
Karena sudah tidak cocok ibu. Nikah berapa tahun? 23 tahun. Saya kaget 23 tahun nggak cocok apanya. Anak berapa? 5. Kapan nggak cocoknya? Hanya karena ada masalah nggak cocok ya. Jadi biar tidak cocok jalan terus ya. Sampai maut memisahkan. Saudara, luar biasa. Ya, saya kaget anak 5, 23 tahun pernikahan, dia bilang tidak cocok sampai bantal kursi basah. Ya, belum cerita dia sudah menangis. Selesai cerita menangis lagi. Saya bilang, "Pok, cuci, Pok." Ya, bantal basah dengan air mata. Bukan karena penyembahan, tapi karena penyesalan. Saudara, lalu setelah konseling, puji Tuhan. Sekarang dari anak 5 dia sudah punya cucu 3. Ya. Apapun bentuk pergumulan, kita semua punya masalah, kita semua punya pergumulan. Dan ingat, iblis itu mengaum-ngaum siang malam, mencari seperti singa lapar, mencari mana nih. Makanya hidup kita harus diisi dengan firman ya. Firman. Jadi biar suami marah, sabar. Boleh sabar 3 kali, selesai 3 kali lawan ya saudara. Iya, jadi sabarnya ada, karena sabar ada batasnya ya. Iya. Nah saudara, sabar. Saya percaya ketika kita bertahan dalam peperangan, kita kuat. Apa saja. Karena kita ini masih hidup. Yang muda ya juga punya pergumulan. Anak-anak muda, pemuda, bapak, ibu, semua ya. Kita semua punya pergumulan. Karena apa? Hidup kekristenan itu seperti kita berada di medan peperangan. Jadi kapan saja harus siaga. Makanya firman Tuhan bilang harus melengkapi diri dengan senjata Allah ya. Supaya apa? Kalau pakai topang dia siap tembak jantung, ada pemele. Tembak kepala, ada topang, ya, ketopong, topi. Ya. Olehnya saudara, mari kita tutup dengan melihat, bersyukur, membawa kemenangan. Karena syukur ini menghubungkan kita, saudara dan saya, dengan sumber penguasa, dengan sumber kuasa yaitu Tuhan Yesus. Bersyukur ini akan membebaskan saudara dan saya dari belenggu kekalahan mental dan juga kekalahan rohani. Mari jadikan hidup kita hidup yang senantiasa selalu bersyukur, sehingga kita selalu berkemenangan dan kita lebih dari para pemenang. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan? Dalam setiap pergumulan kita. Amin. Tuhan memberkati. Saya tibakan di sini, nanti yang kurang kita lanjut sebentar. Ya, biasa ibu-ibu selesai pelayanan, selesai dia mulai kumpul. Ya, kumpul grup 1, grup 2 kita bahas. Ya, grup 3. Jadi bagus. Jadi kami sudah punya grup yang lansia, ibu, terutama Ibu Susan yang banyak masalah. Iya, Civikian, iya. Terus siapa lagi ya Bu? Siapa? Banyak tuh, berapa? Iya, aduh paling iya. Oma Olim, ya Oma Mong. Jadi kalau sudah duduk, Bapak Ibu jangan cemburu, itu mereka lagi konseling, ya. Iya, jadi konselingnya apa? Biasa masalah kesehatan. Iya, kok iya ya dulu waktu muda kita jalan bawa minyak harum. Sekarang kemana-mana minyak gosok. Ya, jadi itu. Terus caranya bagaimana supaya kita bisa menerima ini. Walaupun masih sakit, tapi kita bisa bersyukur. Nanti kita lanjutkan lagi, Tuhan memberkati. Kita angkat pujian, musik kembali. Nanti saya serahkan kepada Ibu Rini untuk melanjutkan pekerjaan ini. Puji Tuhan.
Saya undang bangkit berdiri, jemaat terkasih, kita akan menyanyikan lagu Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan, Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. 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 Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Nanti saya minta dengan kasih Kristus, Ibu Murni masuk di dalam doa. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih Tuhan. Haleluya. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima Kami kasih untuk bersyukur. segala kebaikan Tuhan Terima bagi kami. kasih, Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini kami sudah dengar Haleluya, firman-Mu haleluya. yang mengajarkan kami untuk terus bersyukur atas Ya, segala Tuhan. kebaikan Tuhan. Amin. Bersyukur atas kasih karunia Tuhan Terima bagi kasih, kami. Tuhan. Biarlah Tuhan Terima terus kasih. ajar kami melakukannya dalam hidup kami. Di saat apapun Haleluya, hal yang haleluya. kami hadapi. Biar Terima kami hati kasih, kami Tuhan. tetap bersyukur kepada Tuhan. Benar, Tuhan. Karena di dalam kami Kami bersyukur. amin, kami Tuhan bersyukur. nyatakan mukjizat Tuhan yang luar biasa Amin. yang akan kami alami dalam hidup kami. Terima Kasih kasih, Tuhan, Tuhan. meteraikan Terima kasih. firman-Mu di hati kami. Ya, Dan Tuhan. jadikan kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Ya, ya Tuhan. Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Terima sore kasih. hari ini. Biar Terima berkat kasih. Allah terus melimpah atas hidup kami. Ya, Dan Tuhan jadikan Yesus. kami menjadi berkat di tengah-tengah Amin, keluarga amin. kami. Terpujilah namamu Terpujilah, Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Ya, Sebelumnya Tuhan, biarlah Engkau menyucikan hati kami, tangan Ya, kami. Yesus. Biar kami memberi bukan karena terpaksa, Benar, tapi ajar Tuhan. kami memberi karena Tuhan terlebih dahulu sudah memberkati kami dengan Amin, berkat-berkat amin. yang daripadamu. Amin. Terima kasih Terima Tuhan, kasih, kami Tuhan. akan memberikan persembahan dan kami serahkan sisa ibadah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum kita memberikan persembahan, saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Yeni Setapi dengan firman Tuhan yang begitu indah, yang mengingatkan kita dengan bersyukur itu kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan, kita akan menyanyikan lagu Tuhan memberi, Tuhan memberi. Tuhan memberi
pujian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Puji Tuhan, sebenarnya tadi saya mau lagu Mandarin tapi saya takut salah nyebut, daripada diketawain jadi udah bahasa Indonesia aja ya. Terima kasih untuk persembahannya, biar persembahannya boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami suami istri dan pelayan-pelayan di tempat ini mengucapkan terima kasih. Banyak banget yang saya baru lihat nih ya, yang baru datang, yang sudah lama juga tidak berkunjung ke tempat kami, berkunjung. Saya enggak kaget juga gitu, ibadah khusus wow gitu ya. Tapi saya tahu kalau datang ke tempat ini bukan karena kami, tapi itu karena pekerjaan Tuhan yang menggerakkan saudara Bapak Ibu di tempat bisa datang ke tempat ini. Biar beribadah di tempat ini mendapatkan damai sejahtera, firman Tuhan yang tadi didengar, boleh itu menjadi pedoman hidup kita ya. Puji Tuhan, pengumuman dari kami hari Rabu besok ada doa puasa di tempat ini jam 6 sore. Yang mau datang, mau ikut serta di tempat ini, sama-sama kita berdoa di tempat ini, kita sama-sama saling mendoakan, kita sama-sama saling membantu satu sama lain, saling melengkapi. Kalau yang bisa berpuasa boleh berpuasa, yang tidak bisa berpuasa juga tidak apa-apa, berdoa saja datang di tempat ini. Jam 6 sore Zoom kami, minggu lalu kami libur Zoom-nya karena sebenarnya nggak terlalu banyak kegiatan tapi ada aja, jadi kami liburkan. Minggu besok sudah ada Zoom kami secara online, hari Selasa jam 8 malam, hari Jumat jam 8 pagi. Itu saja ibadah minggu seperti biasa di tempat ini jam 5 sore, minggu depan ada perjamuan kudus. Tadi saya dapat info dari Pak Amos, sebelum kita selesai kita doa berkat, jadi semua duduk dulu, nanti kita mau ada foto. Jadi kita sekalian shoot gongsi facai gitu ya, biar kita ada kenang-kenangannya ya. Itu saja. Kita akan tutup ibadah kita saat malam hari ini. Saya undang bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kunaikan Syukur Padamu Tuhan. Hadapan kata kemuliaan-Mu.
Kami bersyukur buat ibadah yang sudah Engkau pimpin. Kami berdoa kiranya Allah Roh Kudus yang menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu jadi alat-Mu ya Yesus Kristus. Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. Kami ingin hidup kami berguna bagi Engkau, bermanfaat, berdampak bagi Engkau, bagi kepentingan-Mu ya Yesus Kristus. Mengikut-Mu kami sadar kami tidak bebas dari masalah Tuhan. Tetapi kami percaya mengikut-Mu kami bisa bersyukur, kami bisa bersuka cita karena Engkau yang ada di dalam hidup kami. Lebih besar dari setiap masalah kami. Engkau Allah yang dahsyat perkasa, tak ada bandingannya. Kami bersyukur Engkau pilih kami jadi alat-Mu, jadi anak-anak-Mu. Sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing Tuhan. Memasuki minggu yang baru Tuhan. Tolong kami dalam setiap usaha, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap rumah tangga kami Tuhan. Kami percaya Engkau yang bela, Engkau yang terus tuntun langkah-langkah kami, masalah, tantangan, penyakit yang harus kami hadapi. Engkau andalan kami, Engkau sumber kekuatan kami, sukacita pengharapan kami. Terima kasih, pimpin kami juga dalam kami beramah tamah, terus di dalam hadirat-Mu kami saling menguatkan, saling berbagi beban, berbagi nasihat. Kami tidak ada yang sempurna. Kami sungguh butuh satu sama lain. Kami gak bisa sendiri. Kami butuh rekan-rekan seiman saling menguatkan, saling memperhatikan kami. Glory, glory, segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Makanan, minuman yang akan kami nikmati, bubuhi dengan kuasa firman-Mu. Teringat kami buat para janda yang kekurangan, anak yatim piatu yang kekurangan hari-hari ini. Cukupkan kebutuhan mereka seperti Engkau berkati kami di sore hari ini. Terima kasih, sama-sama kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian kita semua hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Kita yang sudah terima berkat katakan amin. Selamat sore. Duduk dulu sebentar Bapak Ibu, nanti Bapak Amos yang